tingkat kesadaran kita masih rendah. Pemerintah tidak menyediakan sarana tempat sampah yang bagus. Jadi pelayanan sampah itu tidak mencapai 40%. Kesehatan yang harus kita terima kalau kita terus menggunakan packaging plastik untuk makanan kita. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Hari ini kita akan mengulik dan menculik salah satu penggiat lingkungan, Prigi Arisandi. Selamat datang Mas Prigi. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, ini dari jauh hadir di studio Weekend. Ya, ada apa nih di Bali? Ini dalam rangka bagian dari rangkaian ekspedisi Sungai Nusantara. Jadi kami ingin melihat kondisi sungai di Indonesia. Indonesia ini punya 4.000 sungai. 4.000 sungai. Dan 96% sungai kita dalam kondisi tercemar. Ironisnya kemudian hampir 86% PDAM kita itu mengambil air permukaan, air sungai untuk bahan baku air minum. Jadi sungainya banyak untuk bahan baku air minum, tapi ironinya itu tercemar. Maka kita ingin melihat kemudian apa penyebabnya, kemudian juga kita berinteraksi lah dengan masyarakat di sekitar sungai. Apa yang sedang terjadi di sungai-sungai kita gitu. Apa yang sedang terjadi ini? Ya, kerusakan. Jadi Indonesia ini menjadi negara tercepat kepunahan ikan air tawar kedua setelah Filipina di dunia. Jadi ikan air tawar kita tercemar. Sungainya tercemar, ikannya punah. Kemudian kita punya aktivitas sawit, aktivitas deforestasi, kemudian tambang, dan populasi ini yang kemudian setiap hari menghasilkan sampah plastik. Itu yang mencemari sungai-sungai kita. Gitu. Nah, kenapa Mas Prigi kok tertarik menelusuri sungai-sungai yang jumlahnya 4.000 di Indonesia ini? Ya, kami ini kerja di sebuah lembaga, yayasan lembaga konservasi lingkungan begitu. Jadi Ecological Observation and Wetland Conservation. Jadi lembaga yang mendedikasikan semua pekerjaannya untuk menjaga sungai-sungai yang ada di Indonesia, terutama untuk kualitas air gitu. Jadi kami ada sejak tahun 2000, kami berdiri di Gresik gitu, dan selama 20 tahun terakhir kita melakukan advokasi. Jadi mendeteksi kesalahan sungai, kemudian kita mengadvokasi untuk merubah kebijakan agar pemerintah lebih mengarus utamakan isu sungai begitu. Selama ini kan orang cerita tentang hutan, tapi orang melupakan sungai karena nanti rusaknya hutan itu indikatornya adalah sungai juga gitu. Karena hutan ini kan juga bagian dari ekosistem sungai begitu. Jadi ini kita ingin kemudian mengingatkan, dan kebetulan kan ini tahun politik. Tahun 2000 kita ingin kemudian istilahnya mengupload informasi, memproduksi informasi terkait dengan isu sungai. Harapan kami nanti partai itu ngomong sungai, masyarakat itu memilih pemimpin yang punya orientasi pemikiran tentang keberpihakan pada sungai begitu. Karena menurut kami sungai itu penting. Peradaban di Indonesia itu kan dimulai dari sungai begitu. Jadi semua kerajaan besar di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, semua berawal dari bagaimana mereka mengelola sungai dengan baik gitu. Jadi kalau saya itu di Jawa Timur kan sangat terobsesi dengan Mojopahit yang besar dulu, yang bisa menguasai Asia itu. Kenapa? Mereka ternyata tata kelola air gitu. Ada tata kelola irigasi. Kalau di Bali ada Subak, mungkin itu kemudian bagian dari nenek moyang kita menata sungai dengan baik. Akhirnya kita sejahtera, akhirnya kita bisa menguasai Asia begitu. Karena kita menata sungai dengan baik. Gitu. Iya, jadi kemakmuran dan kesuburan itu kan identik dengan sungai. Sungai dengan air. Iya, gitu. dengan air ya. Iya, betul. Iya. Nah, selama ekspedisi dari kapan itu? Kita dari Maret 2022. Maret 2022, sekarang hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan. Kemana aja udah? Ini sudah di Sumatera kemudian ke Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian di Sorong, kemudian di Maluku, kemudian NTT, NTB, baru masuk Bali. Habis ini ke Banyuwangi. Terus ke Malang, terus ke Gresik. Balik ke Gresik. Ya, itu targetnya 1 tahun. Diperkirakan setahun perjalanan. Pakai jalan apa ini? Kita pakai Ferrari, cuman mogok. Maksudnya akhirnya kita ganti motor, pakai motor Supra X sama CRF.
kuat ya. Ininya koyo harus dikoyo, harus dibalsem, harus dipijit itu. Gimana tuh caranya menelusuri sungai dengan sepeda motor? Justru kita lebih enak karena lebih bisa sampai ke hulu gitu. Jadi kalau kita bisa melihat gambaran sungai adalah bagaimana gambaran hulu dan hilir itu. Jadi kita juga melihat Tukat Badung, kita juga melihat di Tapak Siring, di Ubud, itu kan harus pakai motor ke sana ke hulu gitu. Kalau di Bali di mana aja? Yang kemarin kita sudah mengidentifikasi di Tukat Badung, kemudian di Ayung, kemudian di Tapak Siring itu dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi, itu sungai-sungai besar sungai-sungai besar di ya. Bali. Karena ini kan sungai yang penting, karena ada ketergantungan air minum kita pada sungai ini. Ternyata kami menemukan di Tukat Badung, di Ayung, bahkan di Tirta Empul itu mengandung mikroplastik. Di Tirta Empulnya? Iya, jadi mikroplastik itu kan serpian plastik atau remah-remah yang ukurannya di bawah 5 mili, yang asalnya dari tas kresek, sedotan, styrofoam, botol air mineral itu, kemudian saset. Ini akan terpecah menjadi kecil-kecil disebut mikroplastik. Lah kita kemarin tuh mengasumsikan Tirta Empul masih murni gitu ya. Karena sumbernya di situ kan. Ada sekitar 48 partikel dalam 100 liter air. Ya artinya memang sudah terkontaminasi. Tapi kita nggak kaget, ternyata juga banyak aktivitas orang mandi di sana, kemudian ada kain ini yang kemudian dia rontok, polyester ya, ini kan polyester. Sampo gitu kan. Iya, orang pakai sampo, ini kan juga jadi bahan-bahan yang kemudian mencemari sumber air kita. Nah, air sudah tercemar nih. Padahal itu adalah salah satu sumber air minum. Betul. Itu juga kan berdampak ke manusianya. Sangat terdampak. Nah, pertama, ketercemaran air ini pasti faktor manusia. Menurut Mas Prigi, apa yang terjadi gitu terhadap masyarakat? Kemarin kita itu punya polling ya, survei gitu ya, ke 1.000 orang. Jadi setiap kota kita lakukan survei, ada 1.100 responden itu. Kita nanya bagaimana sih kemudian persepsi mereka terhadap pemerintah keseriusan dalam pengelolaan sungai. Ya 82% masyarakat masih menganggap pemerintah belum memprioritaskan masalah sungai. Jadi yang kedua kemudian memang tingkat kesadaran kita masih rendah pada lingkungan hidup. Jadi kalau KLHK tahun 2013 itu meneliti respon atau indeks kepedulian lingkungan, ternyata antara 0 sampai 1 kita itu di 0,5. Artinya rendah sekali kepedulian masyarakat pada isu-isu lingkungan, kepedulian pada sungai gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kita membuang sampahnya itu seenaknya ke sungai gitu loh. Seperti kita kemarin di Lombok. Lombok itu luar biasa. Jadi banyak yang menyebut Lombok itu kota 1.000 masjid, tapi faktanya Lombok itu seperti kota yang kota 1.000 sungai, sampah 1.000 sungai, tapi sungai 1.000 sampah. Jadi menjadi di kota Lombok juga sungai. airnya kan bagus besar. Tapi sungainya kemudian dibuangi masyarakat sampah plastik. Ini karena memang satu, pemerintah tidak menyediakan sarana tempat sampah yang bagus. Jadi pelayanan sampah itu tidak mencapai 40%. Jadi 60% orang itu membuang sampah sembarangan, dibakar, dibuang ke sungai, dibuang ke hutan, dibuang di sembarang tempat. Ini menyebabkan kemudian sungai menjadi tercemar karena yang paling gampang dibuangi sampah adalah sungai. Karena orang berpikir sungai akan mengalirkan ke laut gitu. Ya. Karena ini Indonesia menjadi negara penyumbang plastik terbesar kedua setelah Cina. Jadi setiap tahun kita tuh menyumbang 3,3 juta ton sampah plastik ke lautan. Nomor 2 di dunia karena kita rajin membuang. Yang tadi nomor 2 itu nomor 2 ikan tawar. Ya, kita nomor 2 juga kepunahan ikan tercepat di dunia. Karena tadi aktivitas tambang, kemudian sawit itu kan mereka menghasilkan pestisida, herbisida itu yang kemudian langsung dibuang ke sungai. Itu menyebabkan kepunahan ikan. Nah, tadi baru 2 tuh. Peran pemerintah. Kedua, kesadaran masyarakat. Apa lagi? Industri. Jadi industri ini kan terutama brand-brand besar yang consumer good yang kita pakai setiap hari itu kan menghasilkan produk yang dalam bentuk saset ini. Ada mie instan, ada kemudian makanan kecil yang ditaruh dalam saset, personal care kita, sabun, sampo itu kan di dalam saset itu. Ternyata saset ini adalah salah satu jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang. Karena dia multi layer, dia berlapis-lapis. Maka ya ini harus dibuang ke sungai atau dibakar gitu. Jadi produsen ini juga harus punya tanggung jawab. Jadi Kementerian Lingkungan itu punya namanya Permen KLHK nomor 75 tahun 2019 yang menyebutkan industri yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab atas 30% sampah yang mereka hasilkan.
Jadi seperti Unilever, Danone, Wings, Nabati, Mayora itu harus mengambil sampah mereka. 30% sampah mereka yang ada di alam gitu loh. Selain tanggung jawab pemerintah kabupaten kota dan provinsi, juga tanggung jawab produsen untuk mengolah sampah mereka. Atau produsen ini harus bikin refill. Kan sekarang kita ini banyak kan ada yang suka refill gitu ya. Jadi refill itu harus toko-toko itu harus menyediakan galon besar, kemudian orang bawa tempat dari rumah gitu. Atau bawa seperti ini, bawa tumbler dari rumah, sehingga kita tidak menghasilkan sampah yang banyak. Dan yang terpenting adalah ini, pola konsumsi kita yang luar biasa pada sampah plastik ini. Saset, tas kresek, styrofoam itu kan luar biasa. Padahal orang nggak nyadar kalau plastik ini juga berbahaya untuk kesehatan kita gitu. Di banyak negara maju yang tahu betul tentang kesehatan, mereka melarang penggunaan styrofoam, tas kresek sekali pakai, atau kemudian tas plastik yang bening itu. Kalau kita kan untuk pakai lontong, pakai dibungkus plastik, terus bakso, soto, rawon, panas-panas itu kan berbahaya, kan dia akan mengelupas yang namanya pelentur atau plastik caesar ini. Kemudian terlarut dalam makanan kita. Temuan terakhir pada Maret 2022 itu mikroplastik atau plastik ditemukan dalam darah manusia. Dalam darah, dalam paru-paru, dalam ASI, dalam lambung manusia. Jadi plastik ini sudah meracuni tubuh kita saat ini. Kalau ini dibiarkan ya akan sulit, akan semakin parah dampak pada kesehatan. Maka kemudian perlu pengurangan atau pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Tapi pemerintah kan sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menggunakan plastik. Ya, tapi praktiknya kan orang masih banyak menggunakan itu botol itu. Karena praktis tadi itu. Tapi orang tidak berpikir panjang terkait dengan dampak kesehatan. Maka perlu dikampanyekan dampak kesehatan, tidak hanya melarang, tapi kenapa dia harus dilarang gitu. Tadi ada impact kesehatan yang harus kita terima kalau kita terus menggunakan packaging plastik untuk makanan kita. Artinya membangun kesadaran itu penting. Mengedukasi masyarakat betul sekali. Iya. Tetapi melarang ya maklumlah negara kita masih harus dihukum, negara harus menghukum. Berkembang kan. Ya kemudian hidupnya perlu praktis. Dan satu-satunya jalan ya plastik itu. Sekarang apa yang tidak menjadi... Tapi kan harus diingat juga kalau plastik ini tadi ada efek kesehatan itu. Iya, dalam darah, dalam lambung. Makanya juga peran kita untuk mengedukasi masyarakat harus mengurangi penggunaan pembungkusan packaging makanan pada plastik. Bahkan sekarang di Eropa itu Pak. Jadi Eropa itu sekarang ada penurunan kualitas dan kuantitas sperma. Karena di sana kan orang makan pakai packaging plastik di microwave gitu. Jadi plastik karena kontak makanan dengan plastik itu intensitasnya tinggi, maka kemudian banyak yang tertransfer ke dalam makanan plastik itu. Ada 1000 bahan tambahan dalam plastik. Ada pelentur, pengeras, anti minyak, anti api gitu. Itu yang kemudian tidak kita sadari praktis, tapi kemudian akan berefek jangka panjang pada penurunan kualitas dan kuantitas sperma. Bahkan pada ini ada semacam pengecilan alat kelamin untuk pria gitu. Jadi pria-pria yang... Jadi ibu-ibu perlu diedukasi. Hati-hati. Bapaknya tidak dikasih plastik ya. Jangan menyajikan makanan dengan plastik. Gitu. Bungkus plastik nanti mengkeret. Jadi ada risetnya, ada kajian, ada jurnalnya. Iya. Oke. Nah, saya ke Mas Prigi sendiri. Kenapa sih kok tertarik gitu loh? Apa yang Mas Prigi dapatkan dari semuanya itu? Orang pada sibuk mengembangkan bisnis, tiba-tiba kok nelusuri sungai, kemudian ya ada yang bilang kalau kita bertualang itu atau keluar rumah lah atau berekspedisi itu ada 5 hal yang kita dapat. Satu, kita keluar dari kesusahan kan. Dari istri yang cuma dimarahi istri. Jadi keluar dari kesusahan. Seneng kan kita bebas gitu, bebas. Tapi kan ada yang tidak seneng toh. Tapi kita kita senang terus dapat teman baru, teman Pak Firman, ada teman-teman dari Sukarevil, kemudian kita punya pengetahuan baru. Jadi banyak pengetahuan, ada titik baru yang kita dapat dari berbagai tempat. Kemudian kita ada rezeki yang kita terima gitu, ada rezeki. Itu? Ya banyak kita ditawari macam-macam lah untuk berkegiatan gitu ya, melatih orang. Iya. Itu yang kita dapat. Jadi kita senang, kita dapat teman banyak, kita dapat ilmu banyak, punya pengetahuan tentang tata krama baru, dan punya dapat rezeki. Ini backgroundnya atau hobinya gitu? Iya, kami biologi. Kami berdua ini kalau teman kami ini Amir ini S1-nya Teknik Lingkungan di UPN, S2-nya Biologi UNER. Saya ini S2 S1 Biologi di UNER. Jadi kami ini ikatan dengan biologi itu kuat. Maka kemudian
yang kita cari adalah tadi terkait dengan biologi sungai gitu. Kan menurut kami sungai ini penting, sungai itu diabaikan. Benar. Sungai diabaikan orang gitu. Kalau di Bali itu sungai itu simbol dari Wisnu, air, dewa kesejahteraan. Artinya apa? Orang Bali itu memuliakan air. Berarti juga memuliakan sungai sebagai sumber air, termasuk laut. Ada namanya Danu Kerti ya, dalam program pembangunan Satkerti Loka Bali yang dikumandangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya bagaimana menjaga lingkungan air dan laut. Jadi Danu Kerti, jadi dua itu. Danu Kerti itu airnya. Segara Kerti itu laut, itu dua prioritas utama. Ya artinya ini kan kearifan lokal yang sesungguhnya ada edukasi tentang lingkungan gitu ya. Melekat begitu ya. Khususnya juga tentang air. Ya kami juga melihat tadi di sungai di sini juga jarang kita temukan plastik sampah gitu. Jadi orang tahu betul kalau sungai tadi apa istilahnya dimuliakan. Iya, dimuliakan karena diyakini itu memang sumber kehidupan. Jadi nilai ini yang benar harus kita angkat dari sebuah nilai nasional gitu. Bahwa semua teman-teman di tempat-tempat lain di Indonesia harus memuliakan sungai. Karena kita juga meyakini peradaban itu kan dimulai dari sungai gitu. Jadi peradaban sebuah bangsa itu kan dinilai dari tadi bagaimana mereka mengelola sungai mereka. Karena air suci itu kan dari air. Amerta itu dari amerta. Sehingga air itu kan sangat fleksibel, digunakan untuk suci sampai ke yang kotor gitu kan, untuk bersih-bersih. Ya itu sifat air kan. Ya. Dan memang apa yang Mas Pergi lakukan itu satu hal yang penting ya. Ya. Cuman persoalannya dari mana kita harus mulai gitu. Ya kalau kita bicarakan selalu ngomongnya gini, lakukanlah mulai dari hal yang mudah, mulai dari dirimu sendiri, terus konsisten, lakukan terus menerus gitu. Ini yang kadang-kadang ini yang kita tidak mau berkontribusi. Mungkin sederhana sebenarnya. Mulai dengan tidak menggunakan sedotan, tidak menggunakan botol air minum sekali pakai gitu ya. Terus kalau di kafe itu menolak sedotan, menolak sasetan kan itu. Ini mungkin harus kita mulai dari diri kita, tas kresek gitu. Jadi hal yang sederhana yang kita bisa terus tapi kita lakukan terus menerus itu. Ini yang harus dilakukan sih. Nah, dari aspek kebijakan saya lihat pemerintah sudah sangat keras itu berkaitan dengan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, problemnya lalu di tingkat implementasi. Beragam sebenarnya. Kalau di Bali ini kan memang regulasi sangat menunjang sektor pariwisata, tapi di banyak tempat hanya sekedar Indonesia ini punya lebih dari 400 kota, tapi hanya 75 kota kabupaten yang punya regulasi tentang pengurangan plastik sekali pakai. Jadi kita masih punya PR banyak, hampir 80% kota belum punya regulasi tentang itu. Jadi hanya 20% kota-kota di Indonesia yang punya regulasi itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian ini harus terus kita kumandangkan gitu. Kita mendatangi kota-kota gitu sambil memberikan contoh. Mungkin kota-kota itu nggak punya sungai kali. Oh banyak sungai. Tadi 4.000 sungai di Indonesia. Iya. Maka kemudian tadi ada contoh bagus di Bali ya kita harus teman-teman di sini harus mengkampanyekan. Jadi diproduksi informasi kemudian orang bisa mencontoh, menginspirasi teman-teman kita yang ada di lain tempat. Mungkin yang perlu juga kontrol ya. Kontrol dan monitoring terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Terus yang terpenting mungkin komunitas. Jadi entitas yang ada di sebuah kota. Kalau di Bali kan banyak komunitas yang kemudian dia hadir bersih-bersih sungai, advokasi. Gitu. Ini juga harus. Kemarin kita ketemu dengan di Robi ya. Itu juga beliau bilang ya kita harus tadi membangun komunitas dan komunitas itu harus menjadi pengawas pemerintah. Jadi pemerintah pun harus diawasi agar mereka konsisten mengimplementasikan kebijakan itu. Jadi peran komunitas sangat penting sebenarnya. Jadi menurut kami sih di kampus sebenarnya. Ya peran kampus bibit-bibit gerakan itu dari kampus. Orang teredukasi itu kan di kampus. Jadi orang mau berkelompok, mau berjuang itu kan karena ada idealisme yang diperjuangkan di kampus gitu. Jadi mungkin kampus menjadi salah satu tempat lahirnya komunitas yang kemudian ikut memelihara sungai gitu. Iya. Kita kebetulan juga ada di Warmadewa ya. Yang visinya adalah salah satunya adalah ekowisata gitu, menjaga lingkungan. Khususnya ke pariwisata kaitannya karena Bali kan pariwisata.
Nah, khusus untuk dunia kampus, apa yang harus dilakukan, Mas Pri? Ya kalau ada mahasiswa yang aneh itu jangan dimarah-marahi. Oh. Kadang kan kampus itu mengekang kan, kayak penjara baru bagi kita. Jadi harus memberi ruang untuk anak untuk ada teman kami itu yang gondrong nggak boleh ikut praktikum. Itu kan juga jadi beban gitu loh kan. Tidak di situ sebenarnya kan. Sebenarnya kan orang baik itu kan tidak dulu dari casing mereka gitu loh. Jadi ini yang kemudian masih banyak kampus-kampus kita yang masih melihat casing gitu loh. Jadi penampilan rapi, keren, seperti Bapak ini rapi. Ada yang kebiasaan. Awut-awutan orang muda menganggap saya dulu kayak gitu juga. Gitu, ya. Jadi saya nggak merasa aneh ketemu. Jadi kampus itu mungkin harus merubah pola Jadi saya juga sepakat dengan kampus Merdeka Belajar itu. Kemudian anak didik, kemudian atau pelajar atau mahasiswa diterjunkan ke komunitas. Jadi kemudian belajar tentang realita yang terjadi, tidak hanya textbook gitu loh. Tapi anak dihadapkan dengan problem. Jadi gabah itu kan bisa bernilai, bisa menjadi padi saat mereka ditumbuk atau digiling itu. Jadi sama masyarakat atau mahasiswa harus berinteraksi, harus digeruskan bersama, sehingga muncul kemudian menjadi beras itu. Jadi mahasiswa harus lebih banyak diturunkan ke Tapi komunitas kampus saya pikir sudah lumayan banyak ya. Tapi kan mereka pada ini seringkali kan kegiatan yang sifatnya formalitas gitu loh. Peringatan hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Tidak kemudian melihat realita di sekitar kampus. Jadi kayak kemudian menara gading gitu. Keren, bagus, tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitar itu. Jadi kita diundang pelantikan organisasinya, habis itu pergantian pengurusnya, habis itu ulang tahunnya, terus kegiatannya kapan? Iya, kapan kegiatannya? Jadi uang kampus habis untuk upacara kegiatan, seremonial. Betul, Pak. Iya. Tidak pernah mereka demo, kemudian aksi ada masyarakat tertindas, satu petani digusur, mereka turun kan gitu. Nah, Mas Prigi sekarang kan bergerak di sebuah yayasan yang memang secara khusus menangani sektor itu. Sungai Kenapa nggak membangun kolaborasi atau jaringan lah? Paling tidak kalau di Bali kan banyaklah kampus-kampus besar dan kampus-kampus itu juga punya visi lingkungan gitu. Yang notabene mereka perlu koneksitas atau mitra kerja untuk diajak bersama-sama. Di sini teorinya, di sini aplikasinya kan nyambung jadinya. Kami sudah ada MOU dengan berbagai kampus di Jawa Timur. Jadi kita masuk dalam program Merdeka Belajar itu. Jadi satu semester ada mahasiswa yang mereka magang di tempat kami. Kemudian mereka kita ajari untuk berinteraksi mengelola sungai dari manajemen sungai hulu ke hilir. Kemudian mereka membentuk komunitas. Kemudian mereka melakukan riset. Kemudian mereka hasilnya nanti outputnya berupa jurnal. Dan juga yang terakhir ini mereka harus demonstrasi. Karena sekarang ini kan kekurangan mahasiswa itu kan takut bicara. Public speaking mereka rendah sekali, kepercayaan diri mereka rendah sekali. Maka mereka harus dilatih, jerungkrokkan atau didorong terjun dijerumuskan gitu loh ke masyarakat. Bermasalah yang berproblem. Karena problem sesungguhnya kan ada di situ. Iya, kemudian mereka akan belajar berinteraksi, membangun kepercayaan, membangun kemudian masyarakat harus ngomong kan gitu. Sehingga kemudian terjadi transfer gitu loh. Selama ini kan tidak terjadi transformasi, tidak ada kepercayaan itu loh. Jadi masyarakat masih menganggap kampus itu orang dari langit, orang aneh gitu. Kemudian masyarakat kampus menganggap kita tuh pinter dan masyarakat itu bodoh kan itu. Ini kemudian ada jarak gitu loh. Nah, kemudian harus disatukan, harus live in di sana, harus berinteraksi gitu. Nah, itu yang harus tadi sudah kerjasama ya, karena di Gresik, di mana tempat? Kami di Gresik. Kami di Gresik. Yayasan ini ya. Yayasan di Gresik. Gresik ke Bali belum ya? Kenapa, Pak? Di Bali belum kerjasama? Belum sih. Kalau kami di sini ada aliansi kami, ada PPLA, ada cabang teman-teman atau di sini, ada teman-teman interaksi di sini, teman-teman yang berkolaborasi terkait dengan Zero Waste Cities gitu. Jadi kita mengembangkan Zero Waste City di Kediri, di Batu, di Gresik gitu. Mengembangkan desa-desa. Di Bali belum? Ada teman yang mengembangkan di Sanur, namanya PPLA Bali. Ya, lembaga yang memang sudah lama di sini yang memang fokus pada manajemen pengelolaan sampah. Zero Waste Cities. Zero Waste Cities ya. Ada
minat nggak kerjasama dengan kampus? Ya sangat minat kalau teman-teman di sini Pak ya. Itu Bram ada di Warma Dewa. Bisa berkolaborasi nanti kita. Biar diantar ke Pak Rektornya gitu, ketemu. Karena yang saya tahu Warma Dewa itu visinya ekowisata. Jadi sangat match dengan aktivitas dari Mas Prigi. Kira-kira oke nggak? Oke banget Pak. Kita di Jawa Timur juga mengembangkan ini. Bagaimana di hulu itu jadi kawasan ekowisata. Sehingga orang kemudian tidak merubah hutan menjadi kebun wortel, kebun tomat. Karena kan orang menganggap lebih ekonomis dirubah hutan menjadi kebun. Yang bisa memberikan nilai ekonomis tinggi dibandingkan di hutan gitu. Tapi kan hutan itu bermanfaat untuk menghasilkan mata air, oksigen untuk masyarakat di perkotaan. Maka kemudian kita harus mendorong ekowisata. Agar orang di kota mau memberi uang tadi ekowisata agar orang menjaga hutan tidak berubah jadi kawasan perkebunan. Dan itu kita tidak punya ilmu terkait dengan itu. Sangat berguna kalau kita bisa berkolaborasi dengan Warma Dewa begitu. Kalau mau berkolaborasi dengan siapa di Mas Priginya? Enggak di Mas Priginya? Iya di kantor Ekoton, Pak. Saya ini sekarang masih Ekoton, Ecological Observation and Wetland Conservation. Atau lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah gitu. Itu bergerak di tadi di bidang apa? Riset juga. Riset persungaian lah. Riset. Penyelamatan sungai. Kemudian aksi ya. Jadi kita tuh menggunakan riset menjadi dasar gerakan kita. Jadi riset itu menjadikan kita produksi menjadi informasi. Informasi ini kita menjadikan bahan untuk menguatkan masyarakat dan satu lagi untuk litigasi gitu. Menggugat. Hasilnya dibawa kemana itu? Hasil ini ya nanti ini kemarin sudah direspon oleh KLHK Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada koneknya juga ke Bu Dirjen ngontakan kita kemarin merilis hasil. Kalau Indonesia ini sungainya dibanjiri mikroplastik. 82% pemerintah mengabaikan pengelolaan sungai. Terus Dirjen pengelolaan limbah B3 dan sampah ngontak kami untuk mereka memintakan untuk audiensi. Sekian dengan temuan-temuan kami ini. Terus di tiap kabupaten provinsi kita juga rame Pak. Jadi ada mereka bikin kayak seminar gitu. Kemarin di UIN Mataram itu kita juga diundang untuk UNUSA, Universitas NU. Nah, itu diundang untuk memaparkan hasil kami dengan Dinas Lingkungan Provinsi, Kota Kabupaten. Jadi intinya memang ini baru. Mereka baru tahu kalau sungai mereka tercemar mikroplastik. Gitu. Iya benar. Nah, ini kita baru dengar juga. Ada diskusi yang apa yang kita lihat bersih di permukaan ternyata. Iya di bawahnya itu. Ternyata ada mikroplastik ya. Terhadap itu. Nah itu dimakan ikan nanti Pak. Ikan kita makan. Jadi apa yang kita buang akan kembali ke tubuh kita melalui ikan. Maka kita harus tidak membuang sampah ke sungai. Nah, langkah-langkah praktis, tip gitu. Tips. Ini kan sudah melanglang buana kemana-mana nih. Sebenarnya kan ini kan pola kita, pola belanja kita ini. Kita kan terlalu banyak belanja kan. Terlalu banyak plastik, terlalu banyak saset. Memang kita kadang sulit menghindari itu, tapi minimal kita mau mengurangi. Kita punya pikiran di mindset kita kalau memang saset, tas kresek, sedotan, kemudian botol air sekali pakai, popok, pembalut itu kan semua plastik gitu loh. Ya kalau bisa kita harus mengurangi ini. Minimal kita bisa berdebat lah di Indomaret, Alfamart mendebat mereka atau di kafe itu mendebat yang mbak-mbak yang bawa minimal seno tuh sedotan ini berbahaya. Artinya ada idealisme kita yang mungkin kita bisa bagi ke orang-orang lain gitu loh. Yang tadi yang mulai dimulai dari hal yang mudah, dari diri sendiri, lakukan terus-menerus dan bikin komunitas, Pak. Ini yang penting, bikin komunitas agar kemudian gerakannya menjadi semakin masif dan besar begitu. Dan kemudian memproduksi informasi. Jadi IG, YouTube, Facebook itu harus diisi dengan tadi kampanye tentang bahaya plastik gitu. Ramah lingkungan itu harus disuarakan terus. Sambil tadi mengajak komunitas, membentuk komunitas itu. Itu yang kita lakukan sekarang. Tapi menarik itu, kebijakannya ini kan sudah ada. Saya lihat kebijakannya sudah bagus banget gitu. Cuman diimplementasinya menjadi lemah. Yang kedua tadi disebutkan bahwa masyarakat suka belanja. Suka belanja ya. Berarti problemnya kan antara konsumen dan produsen. Betul. Ya paling tidak warung. Iya. Gimana misalnya kalau setiap warung itu ditempelin gitu bahwa di warung ini tidak menggunakan plastik atau melarang untuk menggunakan plastik ya kayak orang no smoking itu lah, no smoking area itu lah kita berlakukan sama dengan plastik. Itu, makanya itu butuh komunitas Pak.
Gerakan ini kan dibangun oleh komunitas. Tapi komunitas tanpa dukungan dari pemerintah. Iya, pemerintah kan tadi punya regulasi. Nah, makanya regulasi ini kan nggak cukup dikeluarkan saja. Kampus harus mendorong. Iya. Kampus harus akan bergerak misalnya. Tapi kalau pemerintah juga mendukung gerakan gitu, tidak saja mendukung dari sisi regulasi, ini kan menjadi masif gitu. Ya. Karena yang berhak mengambil tindakan kan bukan mahasiswa atau komunitas ketika di satu tempat misalnya melanggar dan sebagainya, kan tetap kewenangan ada Satpol PP di pemerintah, benar. Tetapi inilah yang memberikan info, melakukan edukasi, termasuk monitoring. Ternyata di tempat ini menggunakan plastik loh gitu. Ya sudah itu Pak, crisis center kan. Crisis center yang kemudian orang bisa gathering informasi ke situ. Toko ini masih praktekkan ini kan itu. Terus pemerintah harus melakukan ini sanksi gitu. Ya harus dibangun ekosistem seperti itu di sebuah perkotaan kalau memang ini menegakkan hukum. Aturannya ada, masyarakatnya ada yang sadar, terus ada orang yang melanggar kan harus dilaporkan. Ini sama dengan list lalu lintas lah Pak. Orang pasang harus menjadi masalah CCTV bersama gitu ya. Betul. Jadi harus terus digelorakan, terus disuarakan gitu. Ya termasuk izin toko, izin retail itu kan dikeluarkan oleh pemerintah juga. Mestinya di dalam pengeluaran izin itu salah satu butirnya harus mengandung komitmen itu. Berarti kan ini PR baru untuk di Denpasar. Kita butuh komunitas yang tadi mengawas-awasi, membangun. Jadi kolaborasi dengan pemerintah gitu lah. Membangun juga komunikasi. Jadi ada link gitulah. Crisis center. Benar itu benar, karena bahayanya sangat luar biasa yang kita tidak sadar loh. Iya kan? Bahkan orang yang sadar bisa kena karena kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya kan? Nggak tahu ikan yang kita makan mengandung plastik. Dan apapun air yang kita minum kita nggak tahu juga. Dan di Jawa itu Pak 80% ikan mengandung mikroplastik. Hati-hati kalau ke Jawa, ikan nila, ikan lele itu jangan dimakan. Itu mengandung mikroplastik tertinggi. Bawa dari rumah aja ikannya. Di sini kan ada ikan lele, ikan mujair. Oh ya, itu bahaya Pak. Di Jawa itu paling tinggi ikan. Tapi artinya lain itu. Apa itu Pak? Lele mujair. Ikan lele, ikan mujair itu tidak bertele-tele tapi cair. Tadi Pak kalau ke Jawa ya, jangan makan nila atau mujair karena mengandung mikroplastik tertinggi. Kandungan mereka sangat tinggi. Mengandung mikroplastik. Karena mereka rakus makanan gitu. Ya. Ini ada kontradiktif ini dalam kebijakan kan. Di satu sisi Menteri Perikanan dan Kelautan mewajibkan makan ikan ya. Kita harus makan ikan, gerakan makan ikan gitu. Nggak tahu kalau ikan juga punya gerakan dia, gerakan makan plastik. Iya. Jadi harus bayar kita ya betul. Jadi itu bentuk perlawanan ikan. Bentuk perlawanan ikan plastik. Ini saya tahu, baru tahu saya. Gerakan makan plastik. Gitu, ikan-ikan. Nah, pesan apa yang Mas Prigi dapatkan dari pengalaman keliling di sekian sungai gitu di seluruh Indonesia? Apa nilai ya, value? Biar keren dikit lah gitu. Ya ini Pak, sungainya sedang sakit. Sungainya jadi sungai-sungai Indonesia ini kan sedang sakit, tidak diperhatikan oleh semuanya. Negara nggak merhatiin, kemudian sektor informal atau industri itu malah seperti memeras sungai gitu, mengeksploitasi gitu. Membuang limbahnya. Maka kalau sungai ini sakit butuh perhatian, maka kita harus membasuh sungai. Jadi kita masyarakat ya harus rajin untuk kemudian membasuh sungai dan mengupload. Jadi kita harus menginformasikan kondisi sungai kita gitu. Baik itu sehat maupun sakit. Ya harus menjadi sebuah gerakan kita kembali ke sungai gitu. Mencintai sungai. Bangsa kita dulu besar, Nusantara itu besar karena kita sangat baik dalam manajemen sumber daya air dan sungainya. Maka mungkin kita bisa bangkit kembali dengan tadi kembali untuk menempatkan sungai itu pada tempat yang sebenar-benarnya, menjadi sebuah inti dari gerakan peradaban gitu. Kita ini kan sepertinya kan sudah mulai berpaling dari sungai kan gitu. Maka dengan ekspedisi ini kita berharap agar kita kembali mengingat kalau kita pernah besar karena kita bagus dalam mengelola sungai kita gitu. Maka kita harus sekarang agar meninggalkan warisan yang baik untuk anak cucu kita untuk kembali ke sungai. Mari kita besuk sungai dan isilah medsos kita dengan info tentang sungai. Bersyukur kita Tuhan memberikan Indonesia atau Nusantara ini negara yang kaya akan sungai. Benar. Di Muslim itu Pak,
gambaran surga itu adalah definisinya. Surga adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi bisa dibayangkan surga itu isinya sungai gitu loh. Kalau di Indonesia ini sudah banyak sungai, banyak ini surga. Nah, kok kita kemudian merusak surga yang ada di dunia ini? Mari kita membangun kebaikan akan mendapatkan surga di akhirat dengan membangun dan memperbaiki sungai-sungai yang ada di Nusantara kita. Iya. Begitu besar ya. Iya. Anugerah ya benar. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita gitu. Sehingga kita ini adalah bangsa yang tidak kekurangan apapun. Kalau di Arab mereka kaya tapi nggak punya air. Punya air ya kan? Kita minyak punya, air punya, hutan punya, matahari punya, ya kan? Iklimnya juga bagus. Gitu. Dan orang yang rendah kepedulian lingkungan punya banyak 100 juta. Itu tugas kita untuk menginformasikan Pak, memproduksi informasi. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Ya, Mas Pergi. Terima kasih sudah hadir di studio dan terima kasih juga sudah menelusuri sungai-sungai yang ada di Bali. Mudah-mudahan nanti informasi tentang sungai dan keberadaan sungai kita di Bali ini bisa diinfokan. Ya paling tidak ke kampus lah ya, sehingga kampus bisa menggarap ini sebagai sebuah gerakan cinta sungai, membesuk sungai bersama-sama. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Senang sekali bisa ketemu. Oke. Gini Pak, Pak. Gini sahabatnya ya. Oke, sahabat weekend. Demikian bincang santai kita dengan Mas Pergi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like dan share info ini ke teman-teman agar ini menjadi gerakan bersama kita. Terima kasih, bye-bye.